Bagi pecinta makanan berkolesterol seperti sop kaki kambing, pastinya tidak asing dengan kaleng kuning di atas meja pedagang sop kaki kambing. Ya, minyak samin. Minyak samin sebenarnya bukanlah minyak, melainkan mentega asin terbuat dari lemak hewani dengan kandungan protein susu yang lebih sedikit dibandingkan dengan mentega biasa. Memang, minyak samin tidak populer di jagat kuliner Nusantara. Namun sop kaki kambing khas Betawi biasanya menggunakan minyak samin. Bagaikan sayur tanpa garam, minyak samin dan sop kaki kambing khas Betawi tidak bisa terpisahkan dengan minyak samin. Buat sedap rasa gitulah, gurih gitu. Nah, biar warnanya agak kuning gitu. Lebih menarik gitulah. Nggak kayak putih banget, kayak susu gitu, enggak. Nah. Biasanya berapa banyak minyak samin yang dipakai untuk satu mangkok? Satu mangkok paling 1 sen loh. Dengan aroma dan rasa yang cenderung tajam, membuat makanan yang ditambahkan minyak samin terasa berbeda. Minyak samin berkualitas tinggi memiliki aroma yang kuat ketika dicampur makanan santan yang berkuah. Dan tentunya memberikan tampilan menggugah selera. Jadi lebih gurih sih. Jadi ada rasa dari kaldu minyak saminnya tuh berasa banget. Dan nggak mengubah rasa asli dari kuah susunya sih. Terus dagingnya gimana? Empuk sih, enak. Tadi juga sempat ngomong nih empuk, terus nggak yang terlalu berserat banget. Dia campur sama lemak gitu, jadi enak sih. Enak sih, rasanya gurih, jadi kayak kerasa banget kuahnya. Jadi nggak hambar di bibir. Dagingnya empuk ya? Banget. Di Timur Tengah, minyak samin telah menjadi bagian dari budaya kuliner dan kehidupan sehari-hari selama berabad-abad. Dalam bahasa Arab, samin disebut sam yang artinya lemak atau gemuk. Maka tidak heran kalau makanan khas negara Arab dan Timur Tengah kebanyakan makanan berlemak, seperti gulai kambing, nasi kebuli, dan makanan berlemak lainnya. Sementara dalam bahasa Hindi dan daerah lain di Asia Selatan, minyak samin sering disebut ghee. Dan itu identik ya dengan peninggalan dari orang-orang Arab. Walaupun memang sebenarnya awalnya lebih banyak di Asia Selatan ya, India, Pakistan gitu ya, yang juga mirip ya. Karena orang Arab sendiri kan dari sisi makanan sebenarnya seperti nasi kebuli itu kan juga bukan berasal dari Arab aslinya. Penggunaan minyak samin tercatat dalam naskah-naskah kuno India tahun 1500 sebelum Masehi. Dalam tradisi Hindu, minyak samin atau ghee dianggap sebagai makanan suci dan sering digunakan dalam ritual keagamaan. Dahulu para pengembara Arab kuno sering membawa minyak samin dalam perjalanan jauh. Karena minyak samin daya tahannya lama dan memiliki nilai gizi yang cukup tinggi. Produk olahan susu yang telah dikenal sejak ribuan tahun lalu ini menjadi sumber energi penting bagi mereka yang menempuh perjalanan panjang ketika melintasi gurun pasir maupun savana padang pasir. Istimewanya lagi, minyak samin juga bisa ditambahkan dalam pembuatan nasi goreng, seperti nasi goreng kebuli yang ada di Panglima Polim, Jakarta Selatan. Sejak awal buka tahun 2009, minyak samin menjadi andalan. Penambahan minyak samin pada nasi goreng terbilang unik dan jarang ditemui. Tentunya ada fungsi tersendiri dari minyak samin pada kuliner nasi goreng kambing. Utamanya adalah ngebuat nasinya ini lebih empuk. Nah, jadi dari proses pemasakannya aja, dari bumbu masuk segala macam, setelah nasi baru kita masukin minyak saminnya. Gitu. Jadi tujuan utamanya adalah untuk bikin nasinya ini lebih empuk. Nah, kedua, dia itu memiliki wangi yang khas, wangi minyak samin ketika sudah bercampur sama masakan ini, ketika sudah digoreng. Penambahan minyak samin pada nasi goreng kebuli merupakan pengganti dari minyak sayur. Dengan ditambah minyak samin, membuat nasi goreng bercita rasa bumbu India. Apalagi ditambah bumbu kebuli yang kaya akan rempah-rempah. Definisi makanan sederhana, cita rasa juara. Penambahan minyak samin biasanya ketika nasi goreng kebuli hampir matang. Tujuannya agar minyak saminnya dapat meleleh sempurna pada nasi goreng kebulinya.
tujuan utamanya ini minyak samin ini lebih menyerap ke nasi. Jadi awalnya bumbu dan telur duluan, lalu nasi, jadi bumbunya masuk ke nasi. Nah, si samin ini terakhir ketika bumbu dan nasi ini sudah tercampur. Jadi kalau misalkan kita masukin minyak saminnya di awal, minyak samin akan bercampur ke bumbu, dan ketika baru kecampur ke nasi, itu rasanya akan berbeda. Kaleng minyak samin yang digunakan hampir sama dengan kaleng sarden maupun kornet, yaitu menggunakan bahan plat timah yang dicampur dengan bahan plastik tertentu agar makanan di dalamnya tetap aman dan awet. Untuk harganya memang tidak semahal mentega Wisman, dibanderol Rp160–170.000 per kaleng ukuran 2 kg. Walaupun harga terjangkau, namun minyak samin bisa sulit didapat. Betul, jadi mungkin ketika lebaran ya, karena banyak kue-kue itu pakai minyak samin juga. Beberapa makanan yang sekiranya makanan musiman atau bakery itu beberapa saya tahu pakai minyak samin. Jadi mungkin kelangkaannya ketika menjelang hari-hari raya atau hari besar. Sama seperti di negara Arab dan Timur Tengah, penambahan minyak samin pada olahan daging kambing bertujuan untuk memperkuat rasa gurih dari daging kambing. Minyak samin sendiri berasal dari lemak hewani. Ketika daging kambing atau sapi dimasak, akan muncul lemak juga. Nah, lemak pada minyak samin akan meresap ke dalam daging kambing, sehingga lemak samin dan lemak dari daging kambing bakal menyatu. Itulah kenapa masakan menjadi lebih gurih dan lezat. Namun harus diperhatikan porsi penambahan minyak saminnya. Jangan terlalu banyak karena dapat membuat makanan jadi lebih berminyak. Blenek ya kalau terlalu banyak, karena kan sifatnya minyak nabati ya. Jadi ketika minyak-minyak ini terlalu banyak, itu akan membuat cita rasa yang terlalu bold. Jadi kurang pas gitu kalau terlalu banyak porsinya. Sebenarnya minyak samin tidak hanya bisa digunakan untuk sop kambing, gulai sapi, ataupun nasi goreng kambing. Kue kering dan martabak juga bisa menggunakan minyak samin. Kalau kue, biasanya minyak samin dicampur adonan terigu, gula, susu, dan bahan-bahan lainnya. Jika martabak manis, biasanya menggunakan mentega Wisman untuk olesan luarnya, berbeda dengan minyak samin. Karena rasanya lebih gurih, minyak samin biasanya untuk bahan campuran martabak telur.